serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi bersama kami, kakak-kakak dari Sekolah Minggu GKI Palu. Pagi ini, apa kabar Kak Adi? Baik Kak Lia. Kak Mei? Sangat baik Kak Lia. Ya, semua bersuka cita pagi ini. Ya, adik-adik juga di rumah bersuka cita? Pastinya. Ya, pasti Kak Lia. Pastinya bersuka cita. Yuk, pagi ini mari kita sama-sama mau memulaikan sekolah minggu kita pagi ini. Tapi kami, kenapa di sana masih ada yang duduk-duduk? Ayo dong, semangat ya, berdiri. Kita akan memuji Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Halo teman. Bersama kita pergi ke rumah Tuhan. Ajaklah temanmu yang lain berdoa memuji Tuhan. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Kita bersama belajar firman Tuhan dan melakukannya. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya sama-sama. Halo teman. Halo teman, marilah bersama kita pergi ke rumah Tuhan. Ajaklah temanmu yang lain berdoa memuji Tuhan. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Dengan hati yang gembira bersuka cita bersama belajar firman Tuhan dan melakukannya dengan hati riang gembira bersuka cita bersama belajar firman Tuhan dan melakukannya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan sudah bangunkan kembali dengan selamat. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Tuhan lewat ibadah kami pagi ini. Tuhan berkati kami dan juga Tuhan berkati anak-anak di rumah yang saat ini sedang beribadah bersama kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi ini benar-benar tertanam di dalam hati kami dan menjadi sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang berdoa sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami kembali dengan penuh selamat. Tuhan berkati setiap kami, berkati juga semua anak-anak yang ada di rumah yang saat ini sedang beribadah. Tuhan tolong kami agar pagi ini Tuhan kami boleh beribadah dengan baik. Kami boleh memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang berdoa sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, siapa yang senang hari ini? Kak Adi senang? Senang dong. Saya senang. Kalian? Wah senang ya, kami juga sangat senang ya pagi ini. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Yes. menjaga mulut kita, kaki kita, tangan kita. Nah, kita harus dapat melakukan hal-hal yang baik ya. Jadi kita harus menggunakan semua anggota tubuh kita dengan baik ya kali ya Kak Adi. Ya, benar. Untuk memuliakan Tuhan. Betul, Nah, mari Kami. sama-sama kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Iya, adik-adik, sekarang kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman anak sekolah minggu. Yuk, sama-sama kita akan mengucapkan bersama-sama sambil kita berdiri.
Yuk kita berdiri. Ayo berdiri semua. Yuk, Berdiri semua. Kita akan ucapkan bersama-sama. Ikut dengan kakak-kakak di sini ya. Siap. Siap. Oke. Pengakuan iman anak sekolah minggu. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus Anak Allah, Juru Selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Nanti Kak Adi yang pimpin ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini ada waktu bagi kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ujian sekolah yang sedang berlangsung dan juga ada beberapa sekolah yang juga masih akan melaksanakan ujian sekolah. Walaupun ujian sekolah dilakukan di rumah, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengikutinya. Berkati anak-anak Tuhan, berikan mereka kecerdasan, kepintaran, terlebih berikan mereka kejujuran ketika mengerjakan soal. Kami bersyukur Tuhan, berkati para guru, berkati papa dan mama yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang mengajarkan pendidikan melalui virtual. Berikan kesabaran kepada mereka. Tuhan berikan kemampuan kepada mereka. Teknologi yang ada bisa dipergunakan dengan baik. Anak didik juga ya Tuhan, para anak-anak peserta didik, mereka juga semangat dan antusias ketika mereka belajar walaupun mereka tidak bertemu dengan teman-temannya. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kesehatan kami semua di masa pandemi ini dan juga beberapa hari ini. Cuaca yang berubah Tuhan, terkadang panas dan terkadang juga hujan. Tuhan berikan daya tahan tubuh kepada kami, berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami Tuhan. Jika ada anak-anak yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan berkati papa dan mama yang harus keluar rumah untuk bekerja. Tuhan menolong, Tuhan melindungi mereka. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, biarlah melalui pekerjaan mereka perpanjangan dari tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kami melalui pekerjaan papa dan mama kami. Tuhan berkati, ya sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kami sadar ya Tuhan, persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan keselamatan yang Engkau berikan, terlebih lagi hidupmu Engkau berikan untuk kami. Namun melalui persembahan ini kami belajar untuk memberikan hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu biarlah di masa kecil anak-anak, biarlah mereka memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan bisa diantar ke gereja atau melalui rekening yang ada. Dari kecil, mari adik-adik kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, Aku Memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah penuh kasih yang mati bagiku, Tuhan yang selamatkanku dalam masa kecilku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku, Anak Allah penuh kasih yang mati bagiku, Tuhan yang selamatkanku dalam masa kecilku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus, yes, Yesus, yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dalam ibadah ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau siapkan kami, hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, bahkan firman Tuhan dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nanti adik-adik bisa membacanya, atau untuk yang belum bisa membaca, minta tolong papa, mama, atau kakak yang membacakannya. Nah, adik-adik masih ingat cerita 2 minggu yang lalu? Kak Noya bercerita tentang murid-murid Yesus yang sedang berdoa, lalu mereka saat itu mengalami Roh Kudus yang turun dan masuk ke dalam diri mereka. Minggu yang lalu kita juga mendengarkan cerita tentang
Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan seorang yang lumpuh di bait Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi pada waktu itu setelah hari Pentakosta, Petrus dan murid-murid yang lain dengan berani memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang mereka jumpai. Dan karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan kepada Petrus dan teman-temannya yang lain bahwa kepada mereka akan diberikan kuasa yang berasal dari sorga, maka setiap kali mereka memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang mendengarnya lalu memberi diri mereka untuk dibaptis. Jadi pada hari itu jumlah pengikut Kristus bertambah semakin banyak. Dan setiap hari lewat kesaksian hidup dari Petrus dan teman-temannya, semakin banyak lagi orang-orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Dan pada waktu itu hebatnya lagi para pengikut Kristus yang punya tanah, yang punya rumah yang besar, mereka jual. Lalu uang hasil menjual tanah mereka serahkan kepada para rasul, yaitu kepada Petrus dan teman-temannya, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan, yang tidak punya makanan, yang tidak punya pakaian. Itulah kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ini diceritakan tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ini adalah sepasang suami istri yang juga adalah anggota jemaat mula-mula. Ananias dan Safira melihat bahwa begitu banyak orang-orang percaya yang telah menjual tanahnya lalu menyerahkan uang mereka kepada Petrus dan teman-temannya. Lalu Ananias dan Safira pun berpikir bahwa kalau mereka menjual tanahnya, mereka menyerahkan uangnya, wah, mereka akan disenangi oleh murid-murid Yesus dan juga akan disenangi oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Dan dengan kesepakatannya Ananias dan Safira menjual tanah, lalu sebagian dari uang hasil menjual tanah itu mereka simpan. Sebagian mereka bawa kepada Petrus. Baik sekali ya perbuatan Ananias dan Safira ini. Mereka mau membagi uang yang mereka miliki untuk orang-orang yang berkekurangan. Baik bukan? Tapi tindakan baik yang dianggap baik oleh Ananias dan Safira ternyata salah di mata Tuhan. Kenapa? Apa salahnya? Karena Ananias dan Safira mengatakan kepada Petrus bahwa uang yang mereka serahkan itu adalah seluruh hasil penjualan tanah. Wah, padahal ya mereka tidak bicara jujur. Padahal uang yang mereka berikan kepada Petrus itu tidak semuanya. Ananias dan Safira sudah menyimpan sebagian uang mereka. Apakah Petrus tahu? Tidak, Petrus tidak tahu. Tapi Allah tahu. Dan di dalam Petrus ada Roh Allah, Roh Kudus berdiam di dalam Petrus. Makanya di ayat yang ketiga dari bacaan kita, Petrus lalu berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Petrus bilang Ananias telah dikuasai oleh iblis karena dia berkata kepada Petrus dia menyerahkan semua uangnya, padahal tidak semua. Sebagian telah disimpan untuk digunakan sendiri.
Lalu Petrus berkata lagi, "Bukankah tanah itu adalah milikmu? Dan setelah kau jual juga, bukankah uangnya semuanya adalah milikmu? Siapa yang memaksamu untuk memberikan uangmu? Bukankah engkau sendiri yang mau memberikannya? Tetapi kenapa engkau mendustai Tuhan? Engkau bukan berdusta pada manusia, tapi engkau berdusta kepada Tuhan. Engkau hanya memberikan sebagian, tapi engkau bilang kau sudah memberikan semuanya. Dan itu artinya kamu berbohong, berdusta kepada Tuhan." Wah, waktu Petrus bilang seperti itu, tiba-tiba Ananias langsung jatuh dan mati. Dia langsung meninggal dunia saat itu. Lalu orang-orang yang melihat kaget, mereka ketakutan. Wah, luar biasa ya. Lalu mereka mengangkat mayat daripada Ananias dan pergi menguburkannya. Nah, di Alkitab dikatakan kira-kira 3 jam kemudian datanglah istri Ananias, yaitu Safira. Mungkin Safira menunggu-nunggu di rumah. Kok Ananias gak pulang-pulang? Lama sekali pergi membawa uang, menyerahkan uang persembahan kepada Petrus. Kenapa dia tidak pulang-pulang? Lalu Safira menyusul. Dan ketika bertemu dengan Petrus, Petrus bertanya kepada Safira, istri Ananias. Di ayat 8 kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Lalu jawab Safira, "Betul, sekian." Karena Safira sudah sepakat dengan Ananias untuk mengatakan, "Ya, kami sudah menyerahkan semuanya." Padahal itu bohong. Ada sebagian yang mereka simpan. Jadi waktu Petrus tanya, Safira menjawab, "Iya, betul." Safira tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Ananias. Nah, setelah Safira berkata, "Betul, sekian." Lalu Petrus menegur dia dengan mengatakan, "Kenapa kalian berdua sepakat berbohong, berdusta kepada Tuhan? Lihat, orang-orang yang habis menguburkan suamimu baru saja pulang, dan mereka akan menguburkan jenazahmu juga." Wah, setelah Petrus mengatakan demikian, lalu Safira juga rebah ke tanah dan dia juga meninggal saat itu juga. Lihat, Ananias dan Safira sepakat mendustai Tuhan. Dan saat itu juga mereka meninggal dunia. Orang-orang yang melihat itu semuanya ketakutan. Bahkan orang-orang percaya lainnya mendengar hal itu yang tidak melihat langsung juga menjadi ketakutan. Duh, luar biasa ya. Ternyata Roh Allah bekerja di dalam hati Petrus dan di dalam semua orang percaya, kecuali Ananias dan Safira pada waktu itu. Mereka lebih menuruti melakukan yang jahat. Mereka berbohong, dan kebohongan mereka telah menyebabkan mereka meninggal dunia. Nah, adik-adik, hari itu semua orang percaya yang melihat langsung ataupun yang mendengar cerita tentang Ananias dan Safira ini menjadi tahu bahwa apa yang kita lakukan Tuhan lihat. Walaupun kadang-kadang kita melakukan, mama tidak lihat, papa tidak lihat, guru di sekolah tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Kadang-kadang kita juga berkata jahat kepada teman,
kepada adik, kepada kakak, kepada papa dan mama, kita pikir Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar. Hati-hati. Tadi kita nyanyikan lagu hati-hati gunakan mulutmu. Wah, kalau tidak hati-hati, awas. Nanti seperti Ananias dan Safira berbohong lalu tidak ada kesempatan untuk mengaku kebohongannya dan bertobat karena saat itu juga mereka sudah meninggal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita harus berhati-hati karena Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 37 bagian A, firman Tuhan berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Sebentar kita akan menghafal ayat hafalan ini bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu ya. Sekarang kita mau berdoa dulu, kita mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengajar kita hari ini, mengingatkan kita hari ini bahwa Tuhan melihat dan mendengar semua yang kita lakukan dan yang kita ucapkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau baik dan Engkau mengajar kami melalui firman Tuhan. Pagi ini kami boleh belajar, kami diingatkan kembali bahwa Allah selalu melihat dan mendengar apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan. Bahkan Allah tahu apa yang kami pikirkan, sekalipun tidak ada orang lain yang tahu. Bapa, biarlah kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dikuasai oleh Roh Kudus Allah. Sehingga kami mengatakan, kami melakukan, kami memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan ajar kepada kami, sejak kami kecil, sejak kami muda, kami belajar untuk selalu mengatakan hal-hal yang benar. Berkata iya ketika itu ya, berkata tidak ketika itu tidak. Biarlah kami menjadi anak-anak yang jujur dan tidak berbohong. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan bersama-sama. Mari kita membaca terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 37a. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Oke, sekarang supaya adik-adik lebih mudah menghafalnya, perhatikan kakak-kakak di sini ya akan memperagakan gerakannya. Oke, kita akan coba satu demi satu ya. Kalau kata jika ya, gerakannya Jika ya. Hendaklah kamu dibunyikan. Hendaklah kamu katakan iya. Tunjukkan jempol ya kalau iya. Oke. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Oke, perhatikan ya kakak-kakak di sini ya. Kalia dengan Kak Winda akan mengucapkan ayat ini. Kak Adi dengan Kak Mei akan memperagakannya. Sama-sama ya, mulai dari Matius 37. 1, 2, 3. Matius 5 ayat
37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Oke, sekali lagi ya. Mungkin sudah bisa lebih cepat. Oke. Sudah mulai hafal nih. Adik-adik di rumah juga pasti sudah bisa hafal. Oke, 1, 2, 3. Matius 5 ayat 37a. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, hebat. Ayat ini menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Nah, adik-adikku semua, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita akan naikkan pujian terima kasih pada Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.